Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu hadirin semua yang sudah berkenan hadir, menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan saya. Di sini saya akan melakukan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini adalah merupakan salah satu tugas dari CGP, karena dari saya guru penggerak angkatan 11, dari angkatan 11. Di sini saya akan memaparkan mengenai budaya positif. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, konsep inti budaya positif itu terdiri dari beberapa bagian. Ada 7 bagian diantaranya, yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Dan untuk yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Dan untuk yang keempat itu adalah motivasi perilaku manusia. Untuk yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Nah, dalam pembelajaran dengan paradigma baru, di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Nah, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada beberapa profil pelajar Pancasila, diantaranya yaitu berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini adalah merupakan salah satu profil pelajar Pancasila. Dan untuk yang kedua, selanjutnya di sini adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan-pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap ataupun perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Nah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan dapat bertanggung jawab. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin. Sehingga disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri yang menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Terus selanjutnya di sini dalam penerapan disiplin positif ini kita bisa menerapkannya di lingkungan sekolah ya. Next. Selanjutnya yaitu yang ketiga, mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu pengertiannya yaitu merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita itu bisa terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia itu mencakup ada beberapa hal. Salah satunya yaitu bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar manusia pertama itu bertahan hidup. Dalam bertahan hidup itu meliputi contohnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu merupakan salah satu contoh kebutuhan dasar manusia di bidang bertahan hidup. Dan di bidang kasih sayang dan rasa diterima.
kasih sayang dan rasa diterima itu contohnya seperti rasa diterima di penulisan berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Terus kebutuhan dasar manusia selanjutnya yaitu penguasaan. Nah, itu contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Terus kebutuhan dasar manusia selanjutnya yaitu kebebasan. Nah, contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Terus untuk kebutuhan dasar manusia kesenangan itu contohnya adalah bermain, humor, antusias, dan tertawa. Jadi itu adalah beberapa kebutuhan dasar manusia. Dan untuk yang keempat itu adalah kebutuhan dasar manusia itu mencakup 3 hal. Salah satunya yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hal hukuman, di sini ada contohnya. Yang pertama misalnya tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua misalnya murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan untuk yang ketiga contohnya bersifat satu arah, berupa hukuman fisik ataupun psikis ya. Ini yang bersifat hukuman. Nah, untuk yang konsekuensi itu contohnya misalnya terencana ataupun disepakati sesuai dengan peraturan. Contoh berikutnya yaitu murid tetap dibuat tidak nyaman. Contoh yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Ini adalah beberapa contoh dari konsekuensi. Dan untuk yang restitusi itu adalah contohnya misalnya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, yang kedua salah satunya adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Itu adalah beberapa kebutuhan dasar manusia yang mencakup hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk yang kelima, di sini ada posisi kontrol guru. Jadi guru itu akan di posisi yang mana? Kita sebagai guru bisa menempatkan di situ ada beberapa posisi. Kita bisa sebagai posisi penghukum, posisi pemantau, atau juga posisi pembuat merasa bersalah. Bisa juga ke posisi sebagai teman. Guru juga bisa sebagai posisi sebagai manajer. Jadi ada beberapa, ada 5 ini tadi posisi kontrol guru. Selain sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, sebagai teman, ataupun sebagai manajer. Di sini salah satu contohnya ya. Di sini ada kasusnya misalnya Adi yang terlambat hadir di sekolah. Nah, posisi penghukum misalnya seperti ini. Nada suaranya tinggi. Yang dikeluarkan dari guru itu mengeluarkan suara nada tinggi. Terus bahasa tubuh matanya melotot. Dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik, posisinya seperti ini. Menghardik atau menunjuk. Seperti contoh katanya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, tanyakan kepada diri Anda. Nah, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya yang datang terlambat? Nah, dari hasilnya seperti itu, dari posisi penghukum yang diposisikan guru sebagai penghukum, hasilnya kemungkinan murid itu akan marah. Kalau kita memposisikan murid kita yang datangnya terlambat, terus kita menegur atau menyapanya dengan nada suara yang tinggi, bahasa tubuh yang mengeluarkan mata yang melotot, ataupun tangan kita menunjuk-nunjuk itu, hasilnya nanti ke anak itu
kemungkinan murid itu akan marah dan menendang atau bersifat agresif. Misalnya sini bisa juga jadi sesudah kembali dan duduk, murid tersebut itu akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Nah, lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid itu melihat motor atau mobil bapak ibu gurunya itu akan menggores kendaraan motor tersebut ya dengan paku ataupun dengan alat lain, mungkin karena meluapkan rasa amarahnya tadi. Nah, jadi kalau posisi penghukum itu salah satu tindakannya seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya posisi pembuat merasa bersalah. Itu biasanya dengan nada suara memelas, halus atau suara yang sedih, atau juga menggunakan bahasa tubuh yang merapat pada anak. Misalnya dengan bahasa tubuh kita lesu, kita menyampaikannya lemas. Nah, contohnya di sini kalimatnya, "Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali." Nah, ini adalah nada suara yang memelas atau sedih yang kita gunakan untuk menegur anak. Terus bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti dengan cara ini? Nah, dari hasil dengan guru yang memposisikan membuat merasa bersalah ini, hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Nah, murid itu akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, ya, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, murid menahan perasaan bahwa dia tuh merasa gagal, bahwa dia tidak sanggup, tidak bisa membahagiakan bapak ibu gurunya atau mengecewakannya. Nah, kadangkala sikap seperti ini berbahaya dari sikap penghukum karena emosinya itu terancam tertanam rapat di dalam hatinya ya. Nah, murid menahan perasaan. Nah, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Jadi kalau pembuat merasa bersalah ini mungkin dia dipendem. Kalau yang dengan posisi penghukum tadi, murid dia mengeluarkan semua amarahnya, dikeluarkan. Nah, jadi setelah dia menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif, murid itu tertekan. Seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri ataupun orang lain. Nah, untuk selanjutnya posisi guru sebagai teman. Untuk posisi guru sebagai teman itu biasanya kita bisa menerapkannya dengan menggunakan nada atau suara yang ramah. Selain ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya yang merapat pada murid. Jadi kalau kita ngobrol, kita tuh berdekatan dengan anak, jadi dekat. Terus mata dan senyum jenaka yang lucu ya, kita ngobrol itu seolah-olah anak itu teman kita ngobrol. Nah, itu posisi guru sebagai teman. Terus di sini ada contohnya, kalimatnya seperti ini. "Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi?" Sambil tertawa ringan. "Nah ya, sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini," sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru yang seperti ini? Nah, kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman, itu salah satu contohnya tadi. Ini hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Nah, ini termasuk dampak yang positif. Murid senang dengan guru karena dengan sikap ataupun teguran guru yang tidak membuat anak itu emosi ataupun marah. Ya,
dampak positif. Hanya saja di sisi negatif, murid itu menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Nah, akibat lain dari posisi teman itu, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Jadi anak itu kalau melakukan sesuatu yang dia lakukan itu, dia akan merasa patuh jika yang menyuruh itu guru yang tersebut, yang menuntut tersebut, ya. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru ataupun orang yang lain, atau dengan guru lain mungkin dia beda, ya. Terus kalau posisi guru sebagai manajer, di situ menggunakan nada suara yang tulus. Selain nada suara yang tulus, ada bahasa tubuh tidak kaku. Bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid. Contohnya guru di sini, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Nah, Adinya menjawab, tahu Pak, jam 7.00. Gurunya berkata, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Gurunya menjawab, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Adinya jawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Gurunya, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti itu jika kita melakukannya, ya. Terus pada posisi manajer ini, maka suara guru itu sebaliknya tulus. Kita menyampaikannya tulus dari dalam hati kita, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi sampai menunjuk jari kita ke murid. Kita menunjuk-nunjuk kayak menghardik itu. Nah, terus berkaca pinggang, maksudnya tangan kita mereka di pinggang itu kan atas salah satu sikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda-gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Nah, fokus pada ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Nah, murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu itu perlu terjadi bila guru mengambil posisi sebagai pemantau. Guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun di sini pada posisi manajer, guru itu akan mengembalikan tanggung jawabnya kepada murid, mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru, ya. Terus selanjutnya di sini ada contoh lain penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini kasusnya nih murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Itu posisinya sebagai guru, posisi sebagai penghukum, contohnya berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Itu posisi penghukum. Biasanya guru menyuruh anak berdiri di depan dengan kaki diangkat di depan kelas. Sebagai contoh berikutnya yaitu pembuat merasa bersalah. Posisi pembuat merasa bersalah. Kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Nah, terus posisi sebagai teman, ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main game. Itu posisi sebagai teman. Dan untuk posisi sebagai pemantau, di situ kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Nah, sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Terus selanjutnya sebagai posisi manajer. Nah, apakah kamu tahu kesalahan kamu?
Nah, anaknya jawab keyakinan sekolah apa yang kamu langgar dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya, nak. Jadi itu tadi beberapa posisi kontrol. Apakah aku di sini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah kalimat sebagai posisi contoh kalimat ya. Posisi kontrol. Apakah aku itu membuat merasa bersalah. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya sekarang. Keliling lapangan 3 kali. Ini posisi kontrol. Apakah kita sebagai guru kalau kita melakukan seperti itu? Nah, itu adalah posisinya sebagai penghukum. Terus posisi kontrol apakah aku ini ya? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, ini di posisi kontrol apa? Nah, posisi kontrol yang untuk menyelesaikan masalahnya yaitu posisi manajer. Jadi anak itu ditunjuk bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Itu di posisi manajer. Terus di posisi kontrol apakah aku ini? Ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Jadi posisi kontrol ini ada di posisi teman, ya, posisi teman. Terus posisi kontrol apakah ini? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Nah, ini di posisi sebagai pemantau. Ya. Terus jadi setelah itu, setelah melakukan posisi kontrol, di sini juga ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas itu bisa berupa pertanyaan universal, dibuat di dalam dalam bentuk kalimat yang positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga nanti mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan yaitu mengutarakan pendapat. Jadi keyakinan kelas itu tadi dibuat untuk disepakati antara guru dan anak muridnya atau siswanya di dalam kelas. Nah, di sini ada contoh penerapan keyakinan kelas itu dokumentasinya cuma satu. Terus di sini langsung segitiga, yaitu posisi yang ketujuh ya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah melakukan ataupun berbuat kesalahan. Terus restitusi bukan hanya untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, contohnya berbuat salah itu manusiawi. Contoh lagi, tidak ada manusia yang sempurna. Contohnya lagi, bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kalimat lain lagi, contohnya, bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi permasalahan ini. Selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dan contoh berikutnya yaitu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ini adalah tindakan validasi ya. Validasi ini dalam kegiatan restitusi tadi ada 3, menstabilkan identitas. Contohnya yang ibu bacakan tadi, dan tindakan validasi tindakan yang salah. Dari tindakan yang salah ini, contohnya kalimat yang bisa kita ucapkan itu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dan yang kedua, contohnya
Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus yang selanjutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, dan posisi yang ketiga yaitu caranya menanyakan keyakinan. Yaitu contohnya, apa keyakinan kelas kita? Kita tanyakan kepada anak ya, keyakinan kelas kita itu apa? Terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Terus kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu beberapa contoh menanyakan keyakinan. Di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Itu ada gambar dokumentasi kegiatannya seperti itu. Videonya di sini Ibu akan tampilkan contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan atau tata tertib yang ada di kelas. Keyakinan kelas contohnya di antaranya misalnya saling menghormati terhadap guru, saling menghargai, tertib, disiplin. Ada lagi yang bisa tahu contoh keyakinan kelas? Tapi contoh keyakinan kelas rukun, ya rukun. Ada lagi? Ya, adalah disiplin. Ya, itu merupakan salah satu contoh keyakinan kelas. Nah, tujuan dari keyakinan kelas itu adalah untuk supaya kalian meyakini keyakinan kelas itu supaya kalian lebih bertanggung jawab terhadap apa yang kalian yakini atau kalian sepakati yang kalian buat di dalam kelas. Nah, keyakinan kelas itu dibuat di dalam kelas antara murid dan guru. Keyakinan kelas dilakukan dengan tidak paksaan, sesuai dengan kemampuan kalian. Yang kalian bisa lakukan, kalian sepakati, kalian yakini, dan jadilah sebuah kesepakatan yang nantinya akan kalian laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, di sini Bu Guru akan memberikan contoh-contoh keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas salah satunya tadi menghormati guru, saling menghormati dan menghargai teman. Selain itu juga keyakinan kelas, apalagi yang kalian tahu? Ya, kita jujur. Ada lagi tadi apa? Jangan apa? Yang kritik. Iya, datang tepat waktunya. Ada lagi? Iya, jangan buang sampah pada tempatnya. Nah, dalam membuat keyakinan kelas itu kita harus menggunakan kalimat yang positif.
Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah ini adalah tadi hasil dari diseminasi budaya positif yang saya terapkan. Terima kasih atas waktunya yang sudah meluangkan waktu. Apabila kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Di sini saya akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuk sini Sita. Selamat siang Melda. Siang Bu. Iya. Tadi Ibu dengar katanya kamu bertengkar dengan Sita. Iya Bu. Kenapa Melda kesal? Sita mematahkan pulpen yang baru saya beli. Oh begitu ya, wajar. Kalau misalnya kamu kesal dan marah sama Sita, jika Ibu di posisi kamu, pasti Ibu juga akan merasakan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan dengan Sita? Saya bertengkar dengan Sita Bu, lalu menarik bajunya. Melda, kamu pasti punya alasan. Mengapa kamu melakukan hal itu? Pulpen yang baru saya beli tadi di sekolah dipatahkan. Ya saya nggak terima, tapi dia minta maaf Bu. Katanya dia nggak sengaja. Nah, kamu tahu alasan kenapa Sita mematahkan pulpen kamu ya nak ya? Ibu sangat menghargai pendapat kamu yang tidak melakukan hal yang lebih dari itu. Sekarang coba Melda pikirkan, kamu marah sampai menarik baju Sita. Apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Nah, menurut kamu keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Menghormati antar teman Bu. Nah, menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting. Penting tidak? Penting. Jadi kalau menurut kamu itu penting, keyakinan apa yang kamu lakukan saat kamu sedang marah? Saya akan lebih bersabar Bu. Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Bersedia Bu. Nah, bagus. Karena perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang baik ya nak ya, yang mulia. Nah, sekarang Melda boleh kembali ke kelas. Dan di sini Ibu punya pulpen satu untuk kamu. Sama-sama. Assalamualaikum wabarakatuh. Nama saya Melda Cynthia Dewi dari kelas 4A. Saya senang berdiskusi dengan Ibu Purnawati tentang bagaimana mengendalikan emosi amarah saya atas perilaku teman saya. Saya harus banyak belajar, bersyukur, dan memaafkan orang lain. Terima kasih Ibu Purna atas bimbingan dan pulpennya. Waalaikumsalam. Masuk sini. Duduk ya. Hafid, Ibu panggil kamu ke sini untuk berbicara sejenak. Tahu alasan kamu kenapa Ibu panggil ke sini? Iya Bu, tadi saya itu makan di kelas. Ibu sering mendengar katanya kamu sering makan di kelas saat sedang guru menjelaskan pembelajaran. Iya Bu, saya minta maaf. Menurut Hafid, perbuatan yang kamu lakukan dengan makan di kelas saat pembelajaran itu benar apa salah? Salah Bu. Ya Hafiz, berbuat kesalahan itu manusiawi. Jadi setiap orang itu pasti melakukan kesalahan ya nak ya. Yang terpenting kita belajar dari kesalahan itu dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Iya Bu. Nah Hafiz, kamu kan sering makan di jam pelajaran saat berlangsung. Itu pasti punya alasan. Kenapa? Ibu mau tahu alasannya. Boleh Bu. Saya makan karena saya belum sarapan tadi pagi, jadi saya lapar. Oh ternyata begitu. Nah lain kali Hafiz usahakan sebelum berangkat sekolah sarapan terlebih dahulu. Karena sarapan itu sangat penting ya bagi kesehatan. Jika kalau kita nggak makan, kita di sekolah tidak fokus, konsentrasi kita terganggu, kita lemas, jadi kita menangkap pembelajaran akan sangat susah, sangat mengganggu konsentrasi. Nah sebelumnya kan kita sudah membuat kesepakatan kelas ya. Nah, keyakinan kelas apa yang sudah kamu sepakati? Konsentrasi tidak makan di kelas. Sekarang keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar?
Makan di kelas, Bu. Nah, sekarang kamu sudah menyadari kesalahan apa yang kamu sudah lakukan. Terus, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Iya, Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Bagus, karena perbuatan seperti itu tidak baik. Jadi kita tidak boleh melakukan seperti itu ya nak ya. Kita harus menghargai, menghormati saat sedang pembelajaran dimulai. Nah, sekarang Hafid boleh kembali ke kelas ya nak ya. Iya, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafid Al-Ghifari dari kelas 4A. Saya senang mendapat tanggapan dari Ibu Purnawati. Saya menjadi tahu tentang saya bahwa saya harus mematuhi kesepakatan kelas. Salah satunya tidak boleh makan di kelas saat jam pelajaran. Terima kasih Bu Purnawati atas bimbingannya. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Hari ini ada semua? Bagus. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar membuat tentang keyakinan kelas. Ada yang tahu nggak tentang keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kalian yakini. Keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan atau tata tertib yang ada di kelas. Keyakinan kelas contohnya diantaranya misalnya saling menghormati terhadap guru, saling menghargai, tertib, disiplin. Ada lagi yang bisa tahu contoh keyakinan kelas? Afid, contoh keyakinan kelas? Rukun, ya rukun. Ada lagi? Ya, Naila? Disiplin, ya itu merupakan salah satu contoh keyakinan kelas. Nah, tujuan dari keyakinan kelas itu adalah untuk supaya kalian meyakini keyakinan kelas itu supaya kalian lebih bertanggung jawab terhadap apa yang kalian yakini atau kalian sepakati yang kalian buat di dalam kelas. Nah, keyakinan kelas itu dibuat di dalam kelas antara murid dan guru. Keyakinan kelas dilakukan dengan tidak paksaan, sesuai dengan kemampuan kalian yang kalian bisa lakukan, kalian sepakati, kalian yakini, dan jadilah sebuah kesepakatan yang nantinya akan kalian laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, di sini Bu Guru akan memberikan contoh-contoh keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas itu salah satunya tadi menghormati guru, saling menghormati dan menghargai teman. Selain itu juga keyakinan kelas, apalagi yang kalian tahu? Ya, Sita? Jujur. Ada lagi tadi apa? Jangan apa? Ya, Fikri? Iya, datang tepat waktu. Melda, ada lagi? Iya, jangan buang sampah pada tempatnya. Nah, dalam membuat keyakinan kelas itu kita harus menggunakan kalimat yang positif, ya. Kalimat positif, jangan buang sampah di kelas. Itu kalimat positifnya apa? Kalimat positifnya adalah kita ambil buanglah sampah pada tempatnya. Jangan kita menggunakan kata jangan, ya. Tapi itu sudah mencakup buanglah sampah pada tempatnya. Misalnya jangan ribut di kelas. Kalimat positifnya apa? Yaitu menjaga ketertiban atau tertib. Itu merupakan salah satu kalimat positifnya. Nah, di sini langsung aja Bu Guru akan membagikan kertas. Kalian tuliskan satu kalimat atau satu kalimat keyakinan kelas. Nanti akan Ibu bagikan satu-satu. Ya. Bagikan satu-satu, kalian tuliskan satu. Ya, masih ada lagi.
Langsung sana ditempel. Yang sudah langsung duduk di bawahnya. Sudah semua ya, sudah maju semua, tertulis. Baik, keyakinan kelas kita yang sudah kita kumpulkan, kita buat. Nah, sekarang Ibu akan bacakan di sini banyak sekali keyakinan kelas yang kita buat. Ada salah satunya apa saja ini? Oh, ada disiplin, datang tepat waktu. Yang kedua, ini ada disiplin, udah ada di situ tadi ya. Oh, selain disiplin ada tidak berkelahi. Kalimatnya tidak berkelahi termasuk ke dalam rukun ya. Terus ada disiplin, ada jujur, ada tertib, ada saling menghormati dan saling menghargai, sesama teman. Terus membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi disiplin. Terus ada lagi jujur dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah kita buat. Nah, dari kesepakatan ini sudah menghasilkan kesepakatan kita bahwa hasilnya yaitu yang pertama harus jujur. Jadi keyakinan kelas yang kita sepakati yang pertama jujur, dua disiplin, terus buang sampah pada tempatnya, saling menghargai dan menghormati sesama teman ya, menghormati guru, izin jika keluar masuk kelas, terus tertib, masuk tepat waktu. Nah, ini adalah kesepakatan yang telah kita buat. Semoga dengan keyakinan kelas yang telah kita buat, kita bisa sepakat meyakininya dan kita bisa bertanggung jawab untuk melaksanakan kesepakatan atau keyakinan yang kelas yang kita buat. Baik, ini adalah hasil dari kesepakatan kita. Untuk berikutnya nanti kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Mungkin ini yang pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Sangat penting karena bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab. Sangat penting karena bisa menumbuhkan rasa saling menghargai.